pelan-pelan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ya. Duduk kiri dulu harusnya, jangan kanan. Yang sakit yang patah kan kiri kanan. Oh. Yang kuat kan kiri. Pakai sandalnya yuk. Sandalnya pakai ke dalam, ntar cepet dalam aja. Pakai yang angkat biar dulu. Makanya yang kiri dulu. Nah gitu dah. Ya. Gitu. Allah. Ya. Kiri dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kan normal. Allah. Ya. Duduk di sini deh. Nah, itu sini. Dalam boleh sini. Dalam. Istirahat sini. Sini dulu. Nah, sini dulu istirahat. Ntar di mana nih kita ini? Hah? Di sini Bapak. Keluar dulu. Gatel ntar nih. Oh, itu dah. Mana satu. Gatel ntar kasihan. Anak. Juga lagi banyak ulat. Duduk yuk. Pipinya jelek-jelek gitu. Iya, buruk-buruk. Tapi ya kalau tiduran yang bisa. Oh. Oh iya, punya lihat ya. Punya lihat. Tidak hari sibuk. Ayo sini. 2019 sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, ini bidadari cantik. Bidadari cantik. Ya. Masuk. wah udah besar itu udah sama ibunya mas. Berapa nih? Assalamualaikum. Hari ini dulu, nenek dulu. Nenek sama nenek. Alhamdulillah. Kelas berapa? Kakak kelas berapa? Tanyain tuh. Kasih ya, sama-sama. Kecil? Tuh, Lihat tuh. waktu ayahmu waktu kecil-kecil tuh Tuh, berani. suruh ngaji sama apa panggilannya kakek ya? Opung. Opung. Suruh ceramah. Iya. Mau? Masih mondok itu dong. Siapa aja yang baca ntar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Om. Alhamdulillah. Ya silakan pulang. Mas, Ini siapa nih jago nih? Ini temannya kan. Ya. Ayo. Ayo yang ngondeng. Ada yang ngondeng. Mana saling ada yang ngondeng, takut ya mau ngondeng ya? Aku malah ngondeng ya. Belum ya. bikin atau beli? Yo, ya Rabbi. Kan demen banget. Orang mah Iron Man ya, dia mau masih ondel-ondel. Iya, Ondel. Ikutin kita di Jonggol. Sana. Ini menjaga barisan lurus. Iya. Ya masuk ya, dalam ya. Ya masuk. Ini Nenek. dari Umi ini Oh, iya. kalau ya. Tuh, nenek tuh. Salim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. Salim nenek. Ayo. Aduh, itu siapa tuh? Nih. Ini ondel-ondelnya. Oh itu ondel-ondel. Ondel, ayo. Maaf, Kak Rubatin. Sama-sama Kak Rubatin. Sehat nih Rubatin, ya. Salam. Ondelnya keluar ya. Udah keluar demen banget ya. Duduk ya dalam. Lihat nih bocah. Dihambiu banget ini. Selonjoran. Ya kan. Rebah-rebahan. Rebahan Om, sini. enak banget ini Om. Iya, alhamdulillah. Helmet di bawah, nenek kan di Di bawah, bawah. nggak boleh di atas ya. Nggak sopan. Nggak sopan. Iya, masya Allah. Oh, hidupnya. Empuk. Mau nggak datang? Wah? Mama. Mama enggak di rumah.
Nemu aja Oma ya, Hah? mainan ondel-ondel. Iya, demen banget dia. Zaman sekarang masih ada, Masya Allah. Kemana aja dibawa dia. Nggak boleh tinggal ondel-ondelnya. Wati ya lagi nih. Duduk. Wati. Ya. Masya Allah, udah lama. Apa jahidan? Dalam. Iya. Jauh ya rumahnya ya? Jauh. Ada tamu tadi mau jalan ada Belok-belok. Halo. Kira Dulu jauh. dulu bang. Enggak, tadi apa nih? Dulu. Tadi kan safari subuh. Sampai jam 7 lewat. Udah. Woi. Habis itu ke TV dulu, pulang pusing, tidur dulu. Iya bener lah ya. Kalau Dari subuh masalahnya ya. Dari subuh sampai jam 7. Dari jam mana kan jam Jadi kita dengar ada apa? Turang benar di luar, tapi masih ceramahnya masih santai. Sampai kan gitu ya. ya gitu. Pakai celana pendek asalnya. kayak orang maling celana. Silakan. Sekarang gimana? Jadi sama siapa aja di sana? Pisan. Oh. Ya sendiri ya, kan aku orang mana di sana. Kan kalau acara-acara juga di rumah aja biasa. Taruh di OI. Enggak, aku pikir kan ini karena ini dekat kan bawah sini kali gitu. Enggak, lagi di hutan kayu. Sejak habis pencoblosan kemarin. Oh, di kan kayu. Aku kira di sini. Enggak. Biar kesana dulu lah, biar rame. Rehat. Ganti-ganti suasana. Bosan kan. Jadi ini siapa ini? Cakep banget. Siapa sih? Siapa namanya? Askia ya. Saling ini. Ini udah gede-gede. Ini siapa nih? Ini yang satu Iya. ini. Siapa namanya? Hah? Mas Rendra. Rendra. Oh pakai Mas Rendra. Kan orang Jawa. Dia merasain sendirinya. Dia soalnya dari rumah dipanggil Mas. Mas Rendra. Ini Mbak Aski. Ya. Ayo masuk lagi masuk. Mbak Sum. Langsung nih. Masuk. Makasih Pak ke Mas. Oh. Awas, jadi jatuh. Ya, ini wah, ini bocah lagi nih, Salam. Ini siapa namanya nih? Ini namanya Zevalina. Zevalina. Zeva. Oh, Zeva. Nanti kemarin terakhir dia masih bilang. Dasar. Kalau kita kan cuma satu kotak gitu. Betul apa sih itu? Nih, sampahnya terus sini, Sayang. Sampahnya terus sini. Ya. Buat satu dulu. Oh iya asli. Bukan salin. Oh iya Ibu. Sehat. Gimana kabarnya? Di sana. Alhamdulillah. Ada baik, ada baik. Ada bayi juga. Ada baik tuh. Mas Kemi mana? Umur berapa ya? Oh, Masya Allah. Laki perempuan. Perempuan tuh. Jadi laki satu, perempuan dua. Perempuan. Halo. Assalamualaikum. Oh iya. Berapa bulan nih? 3 bulan kemarin apa? Isan. Ini anak tuh udah 3. Oh, mau atraksi dia, abang nih. Hah? Apanya? Oh, musiknya. Nah, pakai musik. Ya. Ayo coba Mas. Tuh. Beneran mirip. Iya. Waduh. Sana dong. Jangan situ, jalan terus.
makanan dapur nih, orang dapur nih minta. Datang menunya nih, Bi. Sini, Bi. Mana menunya nih? Ini lihat, oh. Rica-rica. Wah, Rica-rica nih. mantap. Patin nih. Mantap. Sate. Patin. Ada ini nih, Mas Basuki nih. Apa tuh? Oh, Mas Basuki bawa ini. Waduh, ini telurnya. Wah, mantap nih. Ini abang nih tadi. Itu bang, ya terus. Tadi jatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para orang tua, Pak Ade, Bude, Om dan Bule ya. Para ponakan sekalian, pada hari ini kita kumpul di sini untuk acara silaturahim yang pertama, karena silaturahim itu harus disambung, gitu ya. Jadi tidak boleh memutus silaturahim. Minggu depan, kalau misalnya Allah panjangkan umurnya, insyaallah kita masuk dalam bulan Ramadan. Jadi layaknya sebelum masuk bulan Ramadan kita silaturahim dulu. Kita saling bertemu lah ya, saling ramah-tamah. Mudah-mudahan nanti selama Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Baik, sambil menunggu Ustadznya baru datang, kita buka dulu. Kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh anak kita Azrina Zakira Lubis dan sari tilawahnya Asya Zakira Lubis. Ubed sama ini duduk dulu. Ada mau baca Quran? Maju sini. Sini biar kelihatan, maju biar kelihatan. Nyimak. Udah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan yang mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Masya Allah. Ya, ahlan wa sahlan Tur Rahmat Hidayat. Sini duduk sini geser. Sini duduk agak situ duduk depan nenek-nenek. Sini duduk ibu-ibu sini, ibu-ibu sini. Duduk. Tangannya rempong. Sini ya. Sini deh. Oh, ibu. Hari Kamis berarti. Oh. Iya. Ya, oke. Masih keluarga Aceh ya? Leo itu. Sigli. Oh, Sigli. Baik, kita lanjutkan. Siap. Biar karena mendekati zuhur lah ya. Jadi yang kedua adalah sambutan. Nah, sambutan yang pertama dari tuan rumah kepada Om Ferry atau boleh Tuti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kakak-kakak, ya ada ponakan, ada cucu semua ya. Semua insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dan mudah-mudahan perjalanan dari rumah yang jauh sampai ke tempat ini
Allah jadikan sebagai pahala jihad. Kenapa? Karena menyambung silaturahim. Insya Allah mendapatkan pahala jihad karena apa? Ya berkorban dengan harta dan beli bensin dan jiwanya lagi ya. Ya kan? Kita berkorban itu dengan harta dan jiwa. Ada orang berkorban dengan jiwa aja, hartanya nggak apa, harta aja jiwanya nggak mau di rumah itu nggak. Karena mudah-mudahan ya itu tadi saya harapkan mendapatkan pahala itu saja. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menyambung silaturahim. Yang mana insya Allah beberapa hari ke depan ya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah. Kita sucikan dulu hati kita ya, kita bersaudara, berteman, bertetangga, sucikan rasa dengki, iri dan segala macamnya daripada sifat-sifat yang jelek. Tadi mari kita masuki bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, yang bersih. Ya. Kemudian di adik-adik ini sebagai pembelajaran ya, bahwa kita itu berkeluarga saling sinergi berhubungan ya, kontak antara jangan sampai sudah besar nanti nggak kenal saudara, nggak kenal sepupu dan segala macam ya. Dan disinilah pembelajaran buat cucu-cucu semuanya yang saya cintai karena Allah. Dan sekali lagi apabila ada kekurangan dalam ya penyambutan atau kondisi ya, yang ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan adanya pertemuan ini kita lapang dada dan insya Allah dapat masuki bulan suci Ramadan dengan dapat beribadah secara khusyuk ya. Mudah-mudahan kita tidak tahu siapa dapat nanti, apakah masih bisa dapat bulan Ramadan atau tidak. Makanya sama-sama kita berdoa bahwa kedepannya kita dapat beribadah sepenuh-penuhnya di dalam bulan suci Ramadan ya. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan bazarnya Allah ya. Jangan kita bazar di pasar aja ngumpul, tapi bazar di bulan suci Ramadan kita wah-wahan. Bentar. Jadi kita berlomba-lomba ya, berlomba dalam kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita bisa istiqomah ya dalam merebut bazarnya Allah, bazar kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Kita berebut ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua. Kenapa sih? Apaan? Ada apaan? Coba aku mau lihat. Ntar lagi rekam. Ntar ya. Nggak apa-apa, pinjem bang mainannya. Ini tuh kan teman semua. Ini namanya Yusuf ya? Yusuf ya? Enggak, nggak diambil, pinjam kan Yusuf ya? Ama amat. Pinjam. Udah salim belum? Ama. Apa-apa, pinjam. Ini Sulaiman ya? Iya. Ide gede ya? Ini masih bayi ketengakin. Ada ambilnya ama. Nggak apa-apa. Enggak. Pinjam. Boleh pinjam mainannya? Boleh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Ada kenceng dong suaranya. Maaf ya. Ucapan pujian syukur kepada Allah SWT. Buat topi semua itu. Topi ini kan? Topi kita itu pakai. Oh, pakai topi. Kalau ceramah pakai topi. Teman-teman mari akhir panjangkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa berkumpul bersama dalam rangka menjalin silaturahmi agar perjuangan kita tetap terjalin dengan baik. Dan selanjutnya seperti kita ketahui, silaturahim kita kali ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini seperti Om Ferdi katakan tadi, semua kita berlapang dada. Kalau ada sedikit kesalahpahaman, kita lupakan saja. Kita buka lembaran yang baru dan kita raih
Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan sebaik-baiknya karena siapa yang tahu tahun depan mungkin kita bisa nggak ketemu lagi, nggak ada jaminan untuk itu. Sedangkan ini beberapa hari lagi, mungkin seminggu lebih, belum ada jaminan kita bisa meraihnya. Banyak juga di kompleks saya itu ada belum lama ada yang meninggal beberapa orang. Jadi sudah banyak contoh ya dulu sampai sekarang tuh bahwa Ramadan itu nggak semua orang bisa mendapatkan tahun yang akan datang, seperti sekarang ini sebentar lagi pun kita nggak tahu gitu. Jadi marilah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Paling nggak niat kita bulatkan niat kita untuk mudah-mudahan menjalankan ibadah dengan baik. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dewa sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Iksan kepada Mas Yudi, kami persilakan. Di situ katanya. Nah, deh, ya terang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak D dan Bu D, Om dan Bule, kemudian rekan-rekan, saudara, rasanya dari yang pernah saya ikuti pesertanya paling sedikit ya, dikarenakan memang banyak mungkin gini ya, karena sudah berkembang akhirnya yang tadinya belum nikah sudah nikah, kemudian ada urusan, ada persaudaraan baru lagi, dan memang masing-masing akhirnya memiliki kesibukan. Kalau saya absen dari yang pertama, ibu saya ada. Kalau bapak itu sudah tidak sanggup lagi untuk jalan sejak kira-kira 2 tahun lalu. Jadi memang sudah tidur saja. Kalau kemana-mana itu memang nggak mau diajak, karena takut merepotin. Yang kedua, pada syukur itu beliau kebetulan sudah membuat acara keluarga besar juga. Jadi tidak bisa datang kemari. Nah, kalau yang ketiga, Pak De Bambang, mungkin karena situasi jauh, jadi tidak bisa datang kemari. Tapi ada kabar untuk Lebaran katanya. Ini kita pertimbangkan secara bersama-sama untuk Lebaran. Setelah Lebaran, halal bihalal, kemungkinan beliau bersedia. Saya infonya dari Bule Putih. Nah, persoalannya kan kita yang harus bergerak ke sana. Kira-kira bisa atau tidak? Mungkin nanti dibicarakan lagi di dalam kepanitiaan dan juga mungkin di-share di grup. Kira-kira gimana? Ke sana ya? Ke Serang ya, di Serang. Harus seharian full ya? Nggak ada subuh berangkatnya? Itu makanya harus diperhitungkan matang juga. Kemudian kalau seumpama mungkin nanti tidak bisa, seumpama mungkin anggota keberatan ya, mungkin kita harus cari alternatif. Nah, alternatifnya yang dari Bandung bersedia, tapi tambah jauh. Oh, Bandung. Ya. Nah, kalau dari Bandung kita turunkan lagi, adanya di Ciledug. Ciledug tempat Om Darmono. Kalau beliau sih oke-oke aja. Nah, kalau masih di bawahnya lagi, kemudian berarti tempat luas. Jadi ini kita siap-siap juga untuk yang pasca Lebaran itu halal. Kemudian untuk yang nomor 4 ya, si Lili sih mewakili Bukit Tinggi, katanya mau datang, tapi sampai hari ini nggak ada kabarnya, mungkin juga nggak bisa kali ya. Ya, kemungkinan. Kemudian ya nomor datang, kemudian si Om Wal perjalanan menuju kemari, tapi beliau mampir dulu urut tangannya si Afgan. Jadi ada jatuh mungkin. Jadi insya Allah nanti
insya Allah nanti datang katanya. Jadi salam aja untuk semua. Kemudian saya sampaikan juga bahwa untuk keuangan kita, untuk kas kita cukup besar, kurang lebih, saya lupa nilainya, tapi kurang lebih dilaporkan oleh Mayang itu 11 juta rupiah. 11 juta rupiah itu sudah dikurangi pengeluaran terakhir itu untuk keluarga Darmono. Nah, kita memiliki satu hutang. Kita memiliki satu hutang, Om, yaitu keluarga dari Om Samiji yang di Depok. Berapa tadi totalnya, Mas? Oh, tadi 11 juta. Jadi utang yang sama sini utang takziah nih. Oh, bukan utang rupiah. Jadi waktu kita dikabari ada yang meninggal di Depok, kebetulan saya kondisi badan yakin dan juga harus jaga bapak dan ibu. Nah, tapi saya waktu itu di grup saya bunyikan, kira-kira kapan nih kita mau takziah ke tempat beliau? Tapi belum jawab waktu itu. Jadi saya sampaikan di forum ini, bagaimanapun kita wajib ke sana itu. Nah, kira-kira kapan Om Saiful mungkin kalau nanti sempat ke sana kita bareng lah ke sana. Saya dapat kabar dari waktu yang ke sana itu, oh ya ini yang di Cipinang, Mas Slamet. Mbak Tom dia cerita sama saya, keluarga hutan kayu katanya, nggak ada yang datang. Keluarga hutan kayu nggak ada yang datang gitu kan. Terus kata Mbak Tom, ya mungkin karena udah sibuk sama cucu dan sebagainya, jadi mungkin nggak bisa begitu kan. Beliau tuh siapa ya? Beliau itu adiknya Mbah Kakung. Oh, jadi adiknya Mbah Kakung, anaknya. Oh, ponakan Mbah Kakung. Sepupunya anak Pak De Bude. Oh iya. Kirain Om itu ya, Om ya. Jadi kalau bisa sih sebelum yang Depok. Ya, yang Depok. Kalau saya harapannya sebelum Ramadan ini kita udah sampai sana. Meninggal punya bisa minum. Ya. Kemudian mengenai musola, ini saya laporkan untuk yang di hutan kayu ya, alhamdulillah proporsional dengan baik. Tapi yang di Gang Nanas ini tidak profesional dengan baik. Ya, saya juga tidak tahu kenapa kemarin karena saya kondisinya itu sambil lewat, jadi saya nggak sempat mampir. Nanti saya akan sampaikan kepada Om Wal gitu ya. Sempat saya buka kerannya itu nggak ngalir. Karena kalau pemikiran saya, kalau musola ini dijalankan, otomatis kan ada orang sholat, ada orang ngaji, dapat pahala. Ya, pahalanya mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Tanya sih gitu kalau saya, karena kasihan sudah sudah diamankan. Kemarin sudah sempat kita renovasi juga, kurang lebih hampir 10 juta ya. Itu untuk mengenai musola. Kemudian mengenai apa lagi ya? Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama, karena tadi sudah disampaikan bahwa silaturahmi katanya tidak boleh putus. Nah, saya mendapat kajian juga belum lama ini dan baru tahu antara silaturahmi dan ukhuwah. Silaturahmi itu adalah satu rahim katanya. Nah, itu yang memang kalau silaturahim ini satu rahim putus, itu yang memang apa istilahnya? Kalau kita dengan tetangga, dengan ini namanya karena itu namanya ukhuwah. Baik, ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkumpul lebih banyak lagi. Ya memang kalau lebih banyak harus lebih lebih jauh-jauh hari sebelumnya kita sampaikan. Dan oh ya, saya juga mau sampaikan bahwa bapak dan ibu saya itu sudah memorinya sudah tidak bisa menyimpan itu yang kemarin-kemarin,
Jadi kalau kita ketemu hari ini, 2-3 hari, insya Allah dia udah lupa. Jadi kalau umpama nanti ngobrol, nanya berulang-ulang, atau mungkin nanya lagi ya, sudah kondisinya dua-duanya sudah. Nah, saya akhiri, kita mewakilkan Assalamualaikum warahmatullahi minimal ada yang azan orang masih datang sholat. Musola yang mana nih? Yang Nanas? Yang di Nanas. Nanas. Yang kayu mah udah dipegang Pak RT lah, udah aman. Ya mungkin saya coba ngobrol sama Ridwan, mungkin ada yang bisa diperbantukan. Sahur di kapan lagi terjamin. Selanjutnya acara utama sebelum turun masih ada waktu 15 menit usia dari Ustaz ya terkait temanya terkait puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Pak De, Bude, Mak, Om Saiful, Om Ferry, Mas Yudi dan semua ya, Riyad, Ihsan, Hani dan Syekh Hamdi yang hadir pada hari ini, yang gak disebut malaikat insyaallah. Pertama, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi pahala buat kita semua ya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, karena ini mau ngaji ya, saya duduk aja boleh nggak? Untuk dihadirkan saat mau datang bulan puasa adalah rasa bahagia, ini yang penting sebenarnya. Kita berbahagia dengan bulan puasa ini. Karena kalau mau datang bulan puasa, biasanya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan Rasul berkhutbah. Jadi anak mau khutbah itu kan, ya. Khutbah Rasul itu adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang pada kalian bulan yang diberkahi. Jadi Nabi menyambutnya dan menyampaikan kepada para sahabat tentang bulan ini bulan yang dimuliakan. Syahrun mubarak, bulan yang dimuliakan. Farada alaikum siyamah, siam, kalian berpuasa. Kemudian wasanna alaikum qiyamah, malam salat tarawih. Kemudian wa futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dibelenggu atau diikat setan-setan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di malam itu, di hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu Nabi berikan berita gembira kepada para sahabat tentang bulan Ramadan. Tadi disampaikan oleh Om Ferry, bulan Ramadan itu adalah hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam sebuah hadis seperti ini. Ada dua sahabat yang dua-duanya masuk Islamnya sama-sama masuk Islamnya. Kemudian setelah dua-duanya masuk Islam, yang cerita sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, ketika mereka dua masuk Islam, saya merhatikan yang satu itu rajin ibadahnya, yang satu lagi
itu ibadahnya biasa saja, tapi tetap sholat ya. Dia tetap sholat di masjid, tetap hadir jihad, dia juga tetap baca Quran, tapi tingkat kerajinannya, ketepatannya yang satu lebih tepat. Dia selalu di soft depan, tidak pernah terakhir. Kalau jihad dia di depan. Nomor satu. Nomor satu. Yang nomor dua biasa-biasa aja. Dua-duanya soleh, cuman bedanya yang satu timingnya tepat, yang satu timingnya biasa aja. Kemudian Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz ibnu Jabal, beliau berkata, yang satu meninggal duluan. Yang meninggal ini yang rajin. Yang meninggal yang rajin. Yang biasa aja masih hidup. Tahun depan, beda setahun mereka. Yang satu yang rajin setahun dalam Islam, yang biasa aja 2 tahun dalam Islam. Beda setahun. Kemudian yang rajin meninggal tahun depannya. Jadi dua-duanya meninggal. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, sahabat yang menceritakan ini, ya sana. Sahabat yang menceritakan ini tidur. Kemudian ketika beliau tidur radhiyallahu anhu, beliau bermimpi. Apa mimpi beliau? Beliau bermimpi bertemu 2 orang yang tadi itu, anak muda itu. Kemudian beliau lihat dua-duanya masuk surga, tapi masih di depan pintu surga. Beliau lihat kok yang biasa aja duluan masuk surganya. Yang biasa aja, subhanallah ya. Kemudian setelah yang biasa saja masuk surga, kemudian baru kelihatan yang rajin tadi, masuknya agak belakangan. Kemudian beliau terbangun dan beliau bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa saya semalam mimpi begini. Kenapa kok yang saya perhatikan yang dia rajin tiba-tiba kok masuk surga belakangan? Dan sahabat itu paham kalau masuk surga belakangan artinya amalnya di bawah. Kalau masuk surga duluan berarti amalnya lebih bagus. Sahabat bertanya, di mana ini orang ini bisa mendapatkan pahala lebih besar daripada temannya masuk Islamnya bareng, yang satu rajin, satu biasa aja. Dari mana ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW dengan singkat, kata Nabi begini, bukankah yang biasa-biasa aja itu, bukankah yang biasa-biasa aja dia itu salat setahun lebih lama dari yang pertama? Maksudnya setahun lebih lama, dia masih ada umur setelah yang pertama meninggal. Bukankah dia sholat setahun lebih daripada yang pertama? Kata sahabat, iya. Kemudian kata Nabi yang kedua, bukankah dia memasuki Ramadan 2 kali sedangkan yang pertama hanya 1 kali? Iya, kata para sahabat. Kemudian setelah itu mereka pun paham, sebab dari orang yang biasa-biasa saja dia itu masuk surga lebih dulu adalah karena dia lebih lama menjalankan ibadah di atas muka bumi ini. Di situ dia sholatnya lebih lama, yang ini setahun, yang ini 2 tahun. Yang ini Ramadannya sekali, yang ini Ramadannya 2 kali. Yang ini Lailatul Qadarnya sekali, yang ini Lailatul Qadarnya 2 kali. Sehingga itulah sebabnya kenapa sahabat tersebut masuk surga lebih awal daripada sahabat yang rajin. Nah, hadis ini berita gembira untuk siapa? Yang berumur panjang, yang bertemu Ramadan. Yang rajin memang malas. Yang berumur panjang. Ya. Yang berumur panjang ya. Ya. Jadi ini sebenarnya berita gembira bagi orang yang masuki Ramadan berkali-kali. Karena kalau orang memasuki, ya maksudnya umur panjang. Kalau orang memasuki Ramadan berkali-kali berarti umurnya panjang, sholatnya juga panjang. Maksudnya lama. Inilah bulan Ramadan itu. Ya. Ketika seseorang itu masuk bulan Ramadan,
maka sesungguhnya Allah akan memberikan dia pahala yang sangat besar, gitu. Jadi dia akan diberikan adalah pahala yang sangat besar, begitu. Akan diberikan, bukan lagi mencari. Ya, kita tuh di Ramadan bukan mencari. Quran kita baca otomatis. Siang puasa otomatis. Malam kita tarawih otomatis. Otomatis tergerak sendiri. Kemudian kita sedekah memberi makan orang, buka puasa otomatis. Kemudian kita dengar ta'lim subuh, ta'lim malam otomatis. Ta'lim zuhur otomatis. Kemudian juga kita qiyamul lail. Kita bangun malam, i'tikaf 10 malam otomatis. Kemudian kita bahkan mungkin bisa umrah, bisa haji dengan izin Allah, bisa umrah dengan izin Allah. Jadi terkumpul kebaikan dalam satu waktu yang tidak bisa dilakukan di luar itu. Ya. Gak bisa dilakukan di luar Ramadan, susah. Kita coba contoh ya. Contoh ada di sini, langsung aja dah. Mana Wati nih? Gak ada ya, suaminya aja di situ. Jangan suaminya udah gak enak. Hani aja, Hani misalnya. Misal gini. Ini Wati nih. Oh iya, sini dulu sini. Ini contoh aja, contoh. Pergi dia. Contoh. Ramadan kemarin siapa yang khatam Quran? Siapa yang tidak khatam Quran aja dah. Yang gak khatam ada yang gak khatam? Saya nggak khatam. Nah, misalnya. Sampai juz berapa, Mas? 17. Alhamdulillah, setengah lebih. Setahun 2 kali. Bagus berarti. Pas Ramadannya, Ramadannya nggak khatam. Ya pas Ramadan enggak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apabila Ramadan khatam itu ada sunnah khusus. Ada amalan khusus sunnah khatam di Ramadan, itu amalan khusus. Nanti dijelasin. Jadi apa tadi ceritanya? Khatam Quran. Khatam Quran. Khatam Quran itu nggak gampang. Mas bisa 17 juz di Ramadan. Di luar Ramadan bisa berapa? Sebulan. Nggak tentu kalau itu sih. Iya, bisa nggak 2 juz, 3 juz sebulan? Atau ngacak aja? Ngacak. Iya, itu memang begitu. Ngacak aja, kayaknya males runut. Semua juga gitu. Semua gitu. Kecuali yang Allah berikan kemudahan. Ya, itu orang-orang pilihan, Ya, yang lain coba yang lain. Antum Ramadan khatam kemarin satu. Sekali alhamdulillah. Di Ramadan udah pernah khatam 11 bulan. Berarti Ramadan beliau khatam, 11 bulan ini beliau belum khatam lagi. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya Allah mudahkan khatam. Sedekah ngasih makan orang buka puasa berapa kali? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang full. Kan kita nggak tahu ya kan? Tapi kita ngasih makan orang buka puasa. Qiyamul lail Ramadan full. Tarawih full. Full ya pasti ya. Lihat full ya. Ya full. Tapi ketika kita malam Idul Fitri, ketika diumumkan takbir, Allahu Akbar, besok Id, itu berapa orang yang qiyamul lail? Yang malam itu qiyamul lail berapa orang? Malam Id. Siapa yang malam Id 11 rakaat? Mungkin Pak De masih 11 rakaat malam Id? Enggak. Ya, jadi malam Id itu udah ditutup, berarti pintu surganya sudah ditutup lagi, pintu neraka dibuka lagi, setan dilepas lagi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, saya paling menganjurkan ibadah di malam Id. Ya, di malam Id, karena itu malam pertama setan dilepas. Malam pertama setan dilepas. Setan diikat itu bukan berarti nggak bisa menggoda. Setan diikat itu memperlemah gangguannya, gitu loh. Allah lemahkan gangguan setan sehingga di Ramadan itu terasa semua bisa dilakukan dalam waktu singkat, padat, berbobot semua amalnya. Khatam Quran, sedekah, puasa siang, qiyamul lail malam, khatmul Quran, zakat fitrah, zakat mal, semua tertumpuk di situ. Tambah lagi i'tikaf, tambah lagi qiyamul lail, Lailatul Qadar, tertumpuk pas selesai pengumuman ru'yah hilal, semuanya hilang semuanya. Quran gak dibaca lagi. Nah, Quran gak dibaca lagi. Kemudian qiyamul lail gak sholat, bahkan ada yang gak sholat qiyamul lail 1 rakaat juga gak sholat malam Id. Gak sholat sama sekali.
Subuhnya udah berubah lagi. Kemarin subuhnya masih bagus tuh. Hari ke-30. Giliran subuh Id berantakan lagi, subhanallah. Orang nggak ke masjid lagi. Ini artinya apa? Artinya pemberian Allah tadi, yang tadi kata Pak Ketua ya, Pak Tuan Rumah, itu udah dicabut lagi, udah diambil. Oleh itu kaum muslimin, saudara kita sekalian, berbahagialah masuk bulan Ramadan. Artinya kita sedang mau diberikan oleh Allah sebuah hadiah yang besar. Nah, saran saya, bukan saran saya sih, saran para orang-orang saleh, mulai dari sekarang. Jangan biar nggak kaget. Tadi yang nggak khatam, yang tahun kemarin nggak khatam, mending baca Quran dari sekarang. Nggak apa-apa untuk Quran. Kalau puasa nggak bisa ya. Jadi silakan puasa dari baca Quran dari sekarang. Yang nggak khatam ya bisa dari sekarang. Tapi kalau yang khatam itu lebih baik. Jadi kalau Pak Ade bisa nih di Ramadan khusus dihabiskan satu Quran, itu memang sunnahnya begitu. Khusus Ramadan. Nanti di luar Ramadan baru pelan-pelan lagi. Nah, jadi intinya pertama berbahagialah di bulan Ramadan. Semoga kita sampai, kita nggak tahu seperti Pak Ade bilang, kita nggak tahu sampai tidak. Semoga sampai. Ketika sampai berbahagialah, dari sekaranglah dimulai. Silakan hitung zakatnya, siapkan sedekahnya, siapkan puasa fisiknya. Kalau bisa Senin besok udah mulai puasa sunnah ya, karena masih boleh puasa bulan Syaban. Kemudian tilawah Qurannya silakan dimulai. Mulailah dari sekarang, jangan dadak-dadakan, nanti tidak nyaman. Kita harus sambut bulan ini dengan persiapan fisik, persiapan ibadah juga. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, puasa di bulan Syaban itu bagaikan sholat sunnah qabliyah. Jadi puasalah di bulan Syaban ini, ada waktu untuk menyambut bulan Ramadan. Itu mukaddimah aja. Terima kasih banyak. Kalau mau tanya tentang hukum nanti kita bahas bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita menjalani bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, kalau kita mampunya sebaik-baiknya amal Ramadan, khatamnya adalah sendiri-sendiri. Sebaik-baiknya. Dalilnya adalah Nabi setiap malam Nabi duduk dengan Jibril alaihissalam membaca Al-Quran satu malam. Kata beliau, saya menghatamkan Quran selama Ramadan, tiap Ramadan satu kali bersama Jibril, mengulang baca dengan Jibril setiap Ramadan satu kali, kecuali ketika saya tahun Ramadan terakhir ketika beliau akan wafat di tahun itu, beliau bilang membaca dengan Jibril 2 kali, berarti khatam 2 kali di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Jadi itu dari situ menjadi sunnah memperbanyak khatam Quran khusus di Ramadan itu. Dari situ dalilnya. Kalau bisa sendiri-sendiri. Nah kan kita mungkin nggak bisa, ya nggak apa-apa jamaah. Alhamdulillah. Ya bagi-bagi kan. Ya. Sebaiknya memang sendiri-sendiri, tapi untuk kadar orang asing seperti kita nggak bisa mungkin. Nggak gampang. Kalau orang Arab sih gampang ya. Mereka baca Quran kayak air ya. Mungkin kalau kita tidak semudah itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa insya Allah. Alhamdulillah. Dia baca surat Al-Fatihah itu pada itu kan salah ya? Merubah arti nggak tuh? Iya. Terus saya pernah udah gitu. Jadi kalau kebiasaan, kalau bikin lagi gimana sih ya? Ya, terus? Ya, saya udah pernah ngingetin. Dia juga nggak, dia kan ngingetin terima kasih gitu kan. Tapi saya ngomong sama dia gitu lagi tanya gitu, minta arah gitu. Jadi ya udah, saya dimaafin nggak gitu. Ya nggak apa-apa, kalau ada masalah di masjid, cara yang paling aman melaporkan ke pengurus masjid, supaya pengurus masjid nanti yang mengambil tindakan. Karena kalau kita jamaah melapor biasanya gengsi imamnya.
Jadi memang ke pengurus, nanti pengurus yang mengambil keputusan. Kalau pengurusnya ngerti, harusnya udah diganti sebelum jamaah mengkritik ya. Sebelum jamaah ngeritik, pengurus udah tahu ini nggak benar, diganti harusnya. Jadi ke pengurus, jangan pada pengurus bukan? Ada zakat yang 2,5% itu perhitungannya bagaimana ya? Kan kita misalkan karyawan ya, terima bulanan ya. Itu 2,5% itu setelah dipotong kebutuhan hidup, apa memang dari total pendapatan kita? Di bulanan, dari tabungan ya. Bulanan ya. Mau kita konversi, kurangi biaya hidup apa pendapatan kita? Ya zakat mal. Jadi gini. Jadi di dalam bulan Ramadan yang wajib harus dikeluarkan bagi setiap muslim adalah zakat fitrah dulu. Ya, zakat fitrah. Apa syarat zakat fitrah? Tapi miskin atau kaya tetap keluarin. Nah, ini mau disebutin. Apa syarat zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang punya bekal makanan malam Id dan hari Id. Terus ada sisa. Berapa untuk hidup malam Id dan hari Id? Satu orang berapa? Kira-kira malam sama besok. Malamnya dan besoknya berapa? Dia harus punya uang berapa bisa hidup malam dan besok? Bisa makan. 50, asal 50, 25, 25. Malam Ya, malam 50 kan per orangnya 25 kan. Jadi kalau malam dan besoknya 50. Enggak, besoknya 3 kali. Oh, 75. 25 tambah 100 ribu. Jadi orang yang punya uang 100 ribu nih, di malam Id pas maghrib ya, patokannya maghrib, berapa uangnya? 100 ribu, dia nggak wajib zakat. Kalau zakat nggak makan besok soalnya. Tapi kebanyakannya dia punya 100 ribu nih. Dia ngantri di masjid ya. Dari masjid ini dapat beras 5 kilo, dari sini 5 kilo, dari sini 5 kilo, dari sini dapat duit. Akhirnya malam itu terkumpul 500 ribu. Ya kan? Dapat 400 ribu sama beras. Dapatlah beras 10 kilo. Maka orang itu wajib zakat. Karena dia ada lebihnya 400 ribu. Gitu ya. Begitu caranya. Jadi kalau orang yang wajib zakat fitrah adalah orang yang malam itu dan besok hari punya uang 100 ribu, lebih dari situ, lebihnya wajib dizakati. Kalau dia seorang, bayar zakat seorang. Murah kok. Cuman harganya cuman 3,5 liter. 3,5 liter, sekarang berapa harganya? 10.000 aja lah. Beras berapa beras? 10.000. 10.000, berarti? Mahal. Beras yang mahal. Tapi sekarang mahal. Beras 15. Waduh, beras 15 berarti 15 kali 3 45 berarti 50. Berarti dia ngeluarin 50 ribu per orang. Ya. Kalau dia 2 orang tinggal dikalikan. Patokannya gitu. Patokan dia punya uang 100 ribu lebihnya bisa buat bayar 50 ribu wajib zakat. Baik itu baik orang kaya atau orang miskin atau orang fakir sekalipun punya harta lebih wajib zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah itu syaratnya sangat mudah, hanya cukup punya makanan hari ini, malam dan besok. Nah, sekarang zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta simpanan. Ingat ya, dari harta yang kita simpan. Baik berupa mata uang ataupun emas. Kalau punya dolar boleh, kalau punya real boleh, kalau punya rupiah boleh. Mata uang dan emas. Jadi kita kumpulkan uang itu, kita paling gampang hitungnya Ramadan. Dari Ramadan kemarin nih, dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini, hitung lihat di dalam tabungan kita sampai enggak nilainya senilai 85 gram emas. Emas batangan 24 karat. Berapakah nilai 85 gram emas sekarang harganya? 1 juta. 1 gram emas 1 juta. Berarti 85 kali 1 juta 85. Berarti Mas Ihsan, kalau Ihsan ada tabungan nih sekarang nih menjelang Ramadan nih 85 juta, angkanya 85 juta rupiah, di bank 85 juta misalnya, maka kena zakat, namanya zakat mal, 2,5% dari 85 juta. Kalau misalnya di tabungan cuma 50 juta, tapi ada emas senilai 50 juta, berarti totalnya 50 gram sama 50 juta, berarti 100, berarti kena zakat juga. Gitu ya. Jadi digabungkan semua harta kita, emas, kemudian tabungan,
uang asing jika ada itu digabung, kalau sampai 80 juta keluar 2,5%. Itulah zakat mal. Adapun zakat profesi yang kita keluarkan per bulan 2,5% itu nggak ada kewajiban seperti itu. Nggak wajib, itu nggak perlu. Itu kalau mau keluarin sedekah, kalau nggak apa-apa. Ya tapi ya keluarin lah biar berkah. Jadi angka 2,5% itu adalah ukuran bukan untuk per bulan, bukan. Dia adalah yang dikeluarkan per tahun sekali dari nominal jumlah yang tersisa, uang yang tertabung, bukan uang yang akan dipakai, gitu ya. Jadi itu cara bayar zakat mal. Jadi nggak bisa nih kita nih, saya tiap hari udah sedekah kok, tiap bulan udah sedekah, saya udah zakat mal, nggak bisa loh kayak gitu, tuh hati-hati. Zakat mal itu ada rukun dan syaratnya seperti kita mau sholat, mau puasa, ada caranya. Cara ngitung uangnya begini, ya kan? Kemudian dikeluarkannya waktunya begini, kemudian penerimanya begini, gitu. Jadi tidak bisa sedekah yang kita lakukan tiap bulan dianggap zakat, nggak bisa. Itu beda niatnya nanti. Ya, ada takarannya. Gitu. Mudah-mudahan ini semuanya di sini berzakat tahun ini ya. Amin. Karena kalau nggak berzakat, kata Imam Abu Hanifah miskin. Ya, kalau orang nggak berzakat berarti posisinya lagi miskin. Nah, mudah-mudahan semuanya zakat tahun ini ya. Bukan gak ada yang amin sih? Amin. Takut berkurang masalah. Zakat itu tidak mengurangi. Mana qasamalun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, baik sedekah sunnah atau sedekah wajib. Tidak akan berkurang, kata Allah, wa yurbis sadaqat, Allah akan kembangkan sedekah. Itu aja tinggal dimasukin ke dalam hati kita. Semakin dikeluarin, semakin dia berkembang. Tapi kalau ditahan-tahan terus, seret juga masuknya. Jadi mendingan buka kerannya gede dikit, biar masuknya gede dikit. Tapi kalau dibukanya dikit, masuknya dikit. Itu udah sunnatullah. Tinggal antum percaya nggak dengan kaidah itu? Masing-masing punya kaidah. Yang paling percaya dengan kaidah itu Abu Bakar Siddiq. Kita nggak tahu nih. Ya. Itu kaidah udah aman. Cuman mungkin nggak semua orang punya. Jaber ya, masalah zakat. Ya. Beliau sampaikan, saya tuh nggak pernah zakat kata dia, karena memang tidak pernah senisab dalam setahun. Betul. Jadi memang sedekahnya diperbanyak gitu. Nah, sehubungan tadi yang disampaikan kalau tidak pernah zakat itu dalam kondisi miskin, itu gimana jadinya? Ini dari Syekh Jaber yang udah wafat itu ya. Jadi beliau nggak pernah, saya tidak pernah apa istilahnya zakat mal, nggak pernah gitu. Karena memang harta saya tidak pernah senisab, karena selalu diupayakan sebelum setahun itu udah keluar gitu. Jadi jatuhnya sedekah gitu ya. Iya betul. Apa yang beliau sampaikan betul, nggak ada masalah. Berarti nggak miskin loh jatuhnya. Begini, di dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, orang yang tidak zakat dianggap miskin. Oh, tetap dianggap miskin. Tapi kan begini, itu kan kaidah dari beliau. Tapi kan begini, zakat mal itu cuman harta cair. Bisa saja begini, Anda cairnya cuma 50 juta atau 40 juta. Bisa nggak? Bisa, karena baru ya. Kenapa Anda uangnya cuma 30 juta? Kenapa? Karena baru beli mobil. Karena baru pergi umroh keluarga misalnya. Karena baru renov rumah. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita tuh bisa punya harta beku namanya ya. Punya harta beku, punya rumah di sini, punya mobil di sini, punya ini, tapi cashnya nggak ada. Itu nggak wajib zakat tuh. Emang begitu. Ya, emang begitu. Ya begitu, karena zakat mal itu adalah uang yang cair. Kalau yang nggak ada cairnya sampai 85 juta, ya nggak bisa dizakati. Emas. Ya emas itu cair, bisa dizakati. Emas itu cair, gitu. Jadi patokannya adalah harta cair. Kalau harta yang kaku enggak. Nah, kalau orang yang nggak bisa berzakat tadi karena nggak masuk nisab, ya dia harus melakukan yang sunnah. Nggak sunnah terus-terusan, yang sedekah sunnah itu. Kecil atau besarnya terserah. Begitu ya. Jadi bisa jadi dia punya banyak harta beku tapi dia nggak punya cash banyak, bisa jadi seperti itu. Atau dia punya cash banyak tapi nggak punya cashnya banyak, kayak anak muda yang belum kawin, cashnya banyak, belum beli rumah ya kan, belum beli apa, masih numpang sama orang tua, cashnya banyak. Sudah kawin cashnya habis, jadi rumah kagak bayar zakat.
Biasanya begitu. Satu lagi penting. Iya. Nah, Kaitannya dengan Bude sama Pak De nih. Kan beliau tuh udah suka lupa. Jadi kalau diajak puasa, ya mau puasa. Tapi kalau ada makanan, beliau lupa tuh. nah, Kadang kalau ketahuan, ya kita tahu jadinya kan. Nah, selama ini saya kekurangan itu saya bayar fidyah gitu. betul. Benar ya? Nah, pembayaran fidyah itu apakah setiap hari? Maksudnya misalnya hari ini nggak puasa, apa nanti dirapel gitu? Boleh dua-duanya. Oh, boleh. Bayar fidyah boleh per hari, boleh. Boleh per hari, boleh juga di yang akan datang. Masih lama. Dibayar aja, tetap dibayar. Walaupun udah lewat setahun, 2 tahun tetap dibayar. Ya udah, Kalau buat Pak De Bude lebih baik sebulan langsung disiapin fidyahnya aja. gitu ya. Ya, sebulan. Terus ahli waris kumpulin sebulan. Fidyah itu setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 3 kilo, dia cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo beras. Ya, dikeluarkan 1,5 kilo beras kali 30 hari. Berarti berapa tuh? 45. Lebih ya. 45 kilo beras, Pak De, 45 kilo beras, Bude. Udah itu lebih aman. Keluarin aja semua, ya keluarin semua. Fidyah boleh diberikan kepada. Jadi dia istilahnya ada bumper gitu ya. Iya. Bumper. Iya, seperti itu. Itu lebih. Kalau memang beliau puasa ya berarti nambah amalnya lah gitu ya. Ya buat beliau. Ini kalau ada hubungannya yang misalnya kita nih waktu itu masih umpama yang dulu lah gitu ya, umpama kita kan nggak tahu nih, mungkin ada puasa yang tertinggal, kita nggak tahu nih ya, kita belum ngerti. Terus apakah bayar fidyah atau puasanya aja kodok? Tadi masih dibahas juga saya ngaji. Di sana dijawabnya apa jawabnya? Ya kita nggak tahu ya. Dibahas? Nggak fidyah. Enggak fidyah, terus diapain? Bayar kodok aja. Gimana? Yang benar qadha aja. Kodok aja ya. Qadha aja. Jadi di kodok di sepanjang tahun ya puasa sunnah. Akhirnya qadha. Iya. Karena fardu ya ketemu fardu. Selama kita masih mampu nggak boleh fidyah. Nah, bagi yang puasanya terlewat. Gini, ada 2 mazhab sebenarnya. Jadi gini, ada pendapat ulama 2. Bagi orang-orang yang zaman dulunya preman, kagak pernah sholat, kagak pernah puasa, ya. Tapi dia muslim, umur 13 tahun muslim, sampai umur 40 tahun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Berapa tahun tuh? 13 sampai 40, 17, 27. Umur 40 tahun dia taubat misalnya. Bagaimana nih? Sholat dan puasanya ganti nggak? Kata ulama yang sekarang, yang terakhir ini nggak usah diganti. Ya itu kata ulama begitu. Tapi ada ini enggak? Contohnya nggak dari Nabi? Tidak pernah terjadi di zaman sahabat yang model-model begitu. Nggak ada. Tapi dari dalil diambil bahwa dia harus mengganti. Ayyama ma'dudat dalil. Mungkin minkum maridan atau safar. Kalau puasa kan ada dalilnya tuh. Iya. Jadi kalau sholat kan belum nggak ada. Sholat kutiba aqimus shalah wa atuz Maksudnya zakat. yang dulunya yang bisa ganti nggak ada. Kan dalil di situ Allah mewajibkan bagian sholat nggak pakai dulu nggak pakai sekarang. Kewajiban sholat kan itu berlaku sejak balik. Itu Allah nggak batasin waktu. Kalau misalnya istilah taubat nasuha, tetap bayar juga. Tetap bayar kewajiban. Enggak, batas itu dia Enggak, bahkan ulama yang mewajibkan, ulama bilang hutang kepada Allah lebih utama daripada hutang manusia. Misal, kita nauzubillah ada orang nyuri ya, di zaman dia pencuri. Dia nyuri dan pencuri. Saya udah taubat gitu kan. Ya dia harus balikin, seharusnya dia harus balikin. Harusnya dia harus balikin. Saya udah nggak punya duit, ya udah beda lagi urusannya. Tapi kan dia harus balikin dong. Enak banget taubat kagak balikin curian gimana? Nanti orang pada begitu. Jadi kewajiban dia untuk menunaikan hutangnya kepada Allah tetap berlaku. Itu pendapat ulama mayoritas. Walaupun ada sekarang Imam Ibnu Taimiyah atau imam yang di Saudi rata-rata udah cukup dengan taubat nasuh. Kalau mau pakai itu boleh juga. Cuma menurut saya mau pakai yang mana gitu ya. Ya, cuman pendapat itu agak memudahkan, tidak membuat jera
Pribadi. Iya, agak-agak. Kalau saya lihat tobat nasuha itu nggak gampang. Ya, Itu kan hati. iya betul. Kalau kita bilang saya tobat itu belum tentu. Yang tobat hati. Lihat kelakuan dia saya kedepannya gimana itu ya itu Makanya kan? nggak gampang itu. Iya, makanya. Itu kan hati yang mengatakan. Bukan kita bilang saya ini tobat bukan. Tobat nasuha itu berat. Itu harus memang benar-benar kita nggak ulang lagi. Itu kan nggak gampang. Ya. Ya kan? Bunuh dan dunia ini dan nggak perlu lagi udah gitu. Oke. Karena sudah jam 12, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini salat zuhur baru kita ramah tamah. Setelah itu baru habis ramah tamah nanti sungkeman terakhir aja ya. Pas mau perpulangan kali ya. Bareng. Hah? Foto bareng. Iya, sekali foto bareng. Makan bareng, makan. Makan dulu, makan. Makan habis sholat. Makan dulu apa sholat? Hah? Sholat dulu. Sholat dulu. Sholat. Dulu Makan. makan. Ya. Sholat dulu baru makan. Oke. Baik, Dulu makan, foto bareng. ya, baru sungkeman. Ya. Foto bareng ramah-ramah. Ya. Kita tutup ya. Habis makan foto. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat di mana sini? Kita ya masjid dekat kan? Iya. Yang Kok saya nutup? Boleh. Gak apa-apa. Di mana? Saya duluan dah. Yang pertama Udah ya, jadi Mas Yudi berarti jalan aja. Mas Yudi. Dari mana ngesutnya? Iya kan anak yang Oh, belakang Om, saya belakang. Oh, dari sono ke sini. Lihat ya. Ya. Sesuai. Saya jangan nomor urut. Udah sih nggak apa-apa. Yang tua dulu. Udah ayo mulai 1, 2, 3. Diri kan nggak usah. Ini ngambek. Kata-kata Bude yang moto siapa? Maaf. Enggak usah pakai foto aja. kecil. Pernah nggak? Itu kecil. Sana dong, Bi. Namanya apa dong? 92. Ayo kamu sama Yusuf, Salaman ya. Maafin loh, Pak. Iya, sama. Kalau baris apa? Ibrahim. Ini nggak soal Pak Salam. Sehat-sehat. Ya. Maaf, rutin. Kalau ada sana. Ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Om Saiful, mohon maaf lahir batin. Pintar ya. Lahir batin. Lahir batin. Moy kamu. Namanya Fani. Fania. Siapa ya? Mantunya siapa nih? Iya. Gede. Salim, salim sekarang ya.
Pas banget nih. Iya. Ngambek. Kita tuh udah pindah ya, ya makanya bantuan saya tahu nggak Pak. Oh, yang pakai Hamdi ya? Pindah. Di rumah dua ya. Iya. Memang ponakan di hutan kayu. Yang dibeli kan? Iya. Terapinya di kan ada beberapa giling kan ya. Wah, seragamnya udah pas ini. Mbah nih, Mbah. Ini Mbah ini juga nih. Aku belum mau beli belum. Ya udah lewat tadi kan. Tapi perasaan kelewat deh. Enggak. Kelewatan. Oh, kelewatan ya enggak apa-apa. Nih. Kalau udah posisinya di posisi. Jadi waktu di ronsennya di sini nih. Tadi juga ada di upload di YouTube. Apa? Tadi juga ada upload. Oh, ada di YouTube. Ayo pada makan. Jadi Abang ini. Udah berkunjung. Sebenarnya Masya Allah tuh. Kita nggak bawa lagi ya nih. terus kok lupa. Lupa jadi makan. Kalau ditaruh makanan di meja, sudah makan. Awas, iya tajam banget. Ingat masih ingat? Alhamdulillah. Iyalah. Kalau itu mah ingat. Ingat. Ingatnya ada pada enggak. Iya. Sama sini siapa nih? Ini siapa? Wah, yang apalagi sama ini saya enggak lupa sama ini. Sering ketemu. Mas selalu. Ketemu. Ketemu. Berapa? Gangnya ya. 83. Ini udah nggak bisa. Yang kurang lebih lah. Hah? Capek. Lebih kan. Emang tahun lahirnya tanggal berapa? Tahun lahirnya. Oh, sama Bu Megawati. Bukannya 80 belum ya Bu Mega ya? Hah? Emang Megawati. Megawati yang sama. Ya seangkatan beliau. Sering cerita. Hah? Udah lebih tua. Kan sering diajak bapak ke istana ya, Mbak? Oh, Waktu sepeda Mega masih kecil-kecil. Gua tuh Mega masih kecil-kecil. Seangkatan Megawati. Ya. Tuaan kita. Oh, tuan itu. 80 lah. Kenal sama Bu Mega? Anaknya Pak Karno, anaknya Bang Soekarno ya. Tahu lah. Iya, Karno dong Bang Karno. Saya kan di mana? Enggak baca. Dia salam yang mana? Kenapa enggak Japri aja Japri? Ini kan pesan dulu tadi kirim aja deh. Lu apa aja? Lu tangannya kemana? Tangannya satu hilang. Masukin aku bocah. Iya, hati-hati licin. Ayo
Papa mana? Piring kalau Malah dijilat. Abang ini abang. Itu adek ditutup pakai kopi. Ada onde-onde, ada onde-onde. Ini jaket ya? Ini. Iya, makasih, hati-hati jalannya. Iya. Om pamit dulu ya. Ada restoran modal sejuta aja. Ada namanya restoran. Baik, Nahib. Masa di Salam, hati-hati jalan. Jangan ngantuk. Ya. Assalamualaikum Pak De. Ayo, Mbak mana Mbak? Kalau bilang jangan. Balik dulu nih Om. Makan dulu. Makan. Tapi tadi baru sedikit tuh saya tuh nonton nih karena di jalan kan. Nah itu, nih puasanya mau dibayar fidyah atau mau dibayar? Oh yang tadi. Nah itu tuh. Yang ini emang di situ Ada kan di grup. yang lama kali. Ada. Oh, Dia grup dia share tadi. Oh iya. Siap Pak Ahmad. Ya. Iya. Hati-hati ya jalan ya. Mak, di mana? Di rumah kan? Di Jonggol, di Bonjol. Oh, di rumah 9 di Ciseeng. Oh, bukan di rumah emak. Dokter tadi Oh, berubah. Dia pengennya di sana. Pauji pengen di sana. Ada yang bantuin rumah dia. Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Jadi itu karena dia ngusul langsung ditunjuk aja. Iya. Karena dia musuh karena kita bergilir rumahnya. Enggak, dia mau didatengin. Ya udah dah, kita paling jauh. Kali-kali. Enggak, dia kalau ke Jonggol jauh dari dia. Iya sih. Karena enggak ada tol masalahnya. Enggak boleh. Enggak ada Kalau tol. kan langsung tol Meruya. Iya, dia ya. Dia mah jauh ke tolnya. Kalau kita ke Jonggol itu kita di Jonggol. Loh, Iya, sama berantem nih. itu keluar apa? Bintaro. BSD. Ente mah keren. BSD kan Bintaro. Iya, apalagi. Oh, tahu jalannya berarti. Lah Hamdi mah tahu. Udah deh, jangan. Jangan. Kirain di mana? Bertemu mobilnya buat ke sini. Udah ya. Dadah. Ya. Dadah, Ubed. Dadah, Bapak. Salam warahmatullahi. Hati-hati. Masuk. Itu ke rumah itu bisa Ayo salam dulu. Salam. Salam Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Yuzukan kana wa Amin. Amin. Nah, ayo, makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dadah, Bapak. Dadah. Awas, hati-hati. Ya, itu bocahnya bocah. Dadah. Ya, Dadah. Udah, ayo Umi, siap-siap. hujan-hujanan itu tadi kasihan. Anak-anaknya tuh hujan-hujanan tuh mesti. Emang biasa. Oh, hujan-hujanan. Kata dia sehat. Iya. Kan ada hadis Nabi kata dia. Bat masuk. Ada hadis Nabi. Pantangan. Katanya ada hadis Nabi. Iya, memang dulu punya mandi satu tuh. Wan. Nah, ayo Umi. Awas. Ayo agak bolong itu yang kanan. Oh, yang sana. Iya, sebelah sana ya, sebelah sini enggak. Oh, iya, insyaallah sakit. Ya, Ya, gitu. Yo. Nanti sama-sama hati-hati ya. Makasih ya. Hati-hati di jalan. Mohon maaf Ya, lahir batin. sama-sama. Ini kemana pulang? Ke Jonggol. Jonggol. apa ya? Duluan ya, Nay. Depannya. Jumpa lagi di Jonggol. Ya, Kemanila. Ayo, Kemanila, Tante. Dadah. Dadah. Udah tutup. Iya, sayang. Dadah. Nggak mau. Lu nggak apa-apa. Siapa? Ya. Oke. Hati-hati di jalannya. Makasih ya. Hati-hati di sini. Awas di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas. Ayo, masuk.
Sana. Mana? Ini loh. Anaknya si Ade tuh. Tuh, masih keluar aja si Ade anaknya. Ya masuk. Rogi masuk, nanti ditinggal. Ayo, hati-hati. Mari. Selamat. Ya. Yo. Dadah, Bet. Dadah, Im. Dadah, Kakak. Dadah, Ibrahim. Ya, assalamualaikum. Dadah, Bu. Salam. Tahu beli yang di Gojengan kemarin, potongan itu kan. Enggak Paris itu. Ketemu lagi. Insya Allah. Ya, berarti orang itu yang Iya, begitu. amit. Iya, sama. Hati-hati. Itu enggak ngambil. Oke, pinter. Makasih ya. Ya, sama-sama makasih ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama hati-hati. Ya. Makasih ya. Apa? Ada. Oh, saya boleh. Oh, kalau adik mau di jeruk ya? Dia tuh dekat di sini. Oh, dekat. Disesuaikan dengan harganya. Iya. Dekat-dekat juga macet. Bisa tahu kira-kira. Kampung ada Kota wisata kan? Iya. Langsung keluar Juanda belok kiri sampai rumah. Iya, di gampang nih dari. Bukan dari sininya yang macet. Dari sini lewat dalam aja. Oh, udah tahu lah dalam. Ah, yang Kirain lo Wetland. depan. Iya, iya. Wetland. Oh, Terus kanan kan? udah tahu ya. Enggak sampai depan sana. Sekarang mau lewat depan sono mau macet. Kalau tahunya lewat depan gitu. Sini tuh udah jalan terus. Habis dah udah. Oh, yang keluar Wetland. Iya, kan jalannya udah bagus sekarang. Udah. Emang yang cor-coran. Iya. Iya. Tapi kalau pas begini ya. Pasir angin ya, pasir angin ya. Pasir angin. Pas ada tikungan Iya, tuh. iya. Sini ya, iya apa sih? Narogong, kota wisata. Enggak yang apa? Waterboom ya? Waterboom kanan. Iya, waterboom kanan. Waterjoy. Jalan cor-coran. Waterjoy. Waterjoy kanan. Iya, kanan. Tembus kan Wetland. Iya, Betul sana lagi. Oh, Narogong ya? Narogong. Habis itu ambil kanan apa kiri? Kanan. Tiba yang pas tuh. Tapi minggu lalu nggak ketemu. Oh, kalau minggu lalu Sabtu kemarin. Hari Minggu kita mau ke Lido. Oh, Habis sampai Narogong itu kok nggak ada jalannya. Ada. Lagi dicor. Oh, lagi dicor. Makanya Oh, beda cerita kalian. Beda cerita. Kami lewat, padahal ada Lain bab. dekat di mana Oh, pas. iya. Balik lagi nggak kelihatan juga akhirnya lewat telepon. Oh, Yap. Hati. Ya, hati-hati ya. Ya, salam.
Ngumpul-ngumpulan aja sih aku di depan. Nggak bisa. Sekarang gini aja, Anggita ikut Bapak, nanti kamu bawa motor kemari. Berdiri aja. Ntar bawa kemari lagi. Ya, hati-hati yuk. Sini pegangan sini. Ayo, hati-hati. Jalan. Bantuin biar. Kita mau pulang. Mbak mau pulang kan? Pulang ya. Jam berapa? Ya istirahat dulu paling habis maghrib. Habis maghrib? Iya, istirahat dulu kita. Ben istirahat Pak, jangan di sini. Tadi Ben istirahat dulu tuh baru pulang habis maghrib kan. Pelan-pelan, iya. Iya. Ntar habis asar tiba. Pegangin Ibu. Allah Akbar. Aduh. Nah, Tuh. ya. Nyampe. Ini pakai bentar. Naik motor ke sini ambil. Hah? Neng, ayo. Si Bibi no. Dadah dulu. Dadah dulu, kamu dadah. Dadah. Andal pakai dadah. Andal dadanya nah. Dadah gitu. Dah, hati-hati. Bye.